Assalamualaikum, saya Marheni, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menurutnya, pendidikan adalah tempat bersemayamnya benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikanlah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pokok-pokok filosofis Ki Hajar Dewantara saya rangkum menjadi 5 bagian. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Pendidikan berbeda dengan pengajaran. Pengajaran proses mentransfer ilmu pengetahuan yang bermanfaat, sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak. Pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Kedua, pendidikan yang menuntun dalam konteks sosial budaya menuntun diwujudkan dengan menerapkan filosofi Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Wuryandayani. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Murid lahir bukan layaknya kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis yang baik-baik dan membiarkan garis yang tidak baik agar tidak terlihat. Guru menuntut anak agar menampakkan potensinya menjadi nyata, sekaligus meminimalisasi sifat atau tabiat buruknya. Ketiga, kodrat alam dan kodrat zaman. Memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia tentu memiliki karakter yang berbeda masing-masing daerahnya. Diharapkan guru mampu memfasilitasi murid agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, misalnya kodrat bermain. Sementara kodrat zaman saat ini, pendidikan menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Keempat, guru diibaratkan sebagai seorang petani. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah tanaman lain menjadi tanaman lain, misalnya tidak bisa mengubah bibit padi menjadi jagung. Jadi guru hanya dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya dengan cara memberikan perlakuan yang baik, dipupuk potensi dan dikondisikan lingkungannya dengan mengurangi gangguan-gangguan yang muncul agar kemampuan anak dapat tumbuh maksimal tetapi tidak mengubah kodrat anak. Kelima, budi pekerti. Pendidikan itu adalah benih-benih kebudayaan yang dapat mengantar murid pada budi pekerti, baik itu oleh cipta, oleh rasa, dan karsa, dan olahraga. Dalam budaya Minangkabau, etika komunikasi dikenal dengan istilah tatonan ampe. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa murid harus diperlakukan dengan baik, dengan penuh kasih sayang, dan menjadi pusat dalam pembelajaran. Guru harus dapat menerima dan menuntun macam-macam anak yang berbeda sesuai kodrat dan fitrahnya. Guru ibaratkan sebagai petani, harus mampu memfasilitasi tumbuh kembang keanekaragaman tersebut melalui penciptaan ekosistem belajar yang menyenangkan dan selalu dibingkai dalam nilai-nilai luhur Pancasila untuk mengantar murid mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya refleksi. Refleksi saya mulai berdasarkan 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, sebelum saya mempelajari modul pembelajaran lebih berfokus pada transfer materi dan melihat hasil nilai evaluasi sebagai hasil kemampuan mereka. Sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada potensi lainnya. Selain itu, saya masih menerapkan berbagai murid sebagai objek pembelajaran.
sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher center. Saya tidak pernah memperhatikan kebutuhan siswa ataupun pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan, sehingga memberikan hukuman kepada anak adalah hal yang biasa saya lakukan jika anak tidak mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini tidak tepat. Saya harus menerapkan pembelajaran yang menyeluruh dengan memperhatikan kognitif, afektif, psikomotor, sosial, budaya, dan spiritual. Murid harusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Guru sebagai fasilitator yang mengarahkan murid belajar sesuai potensi minat bakat, cara belajarnya, dan pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among, yakni menuntun potensi anak. Pembelajaran dilaksanakan bukan dengan tuntutan kepada anak, tetapi dengan memberi kebebasan kepada anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sehingga tercipta kemerdekaan belajar. Dalam proses menuntun, guru harus sabar dan ikhlas memahami karakter murid dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Menghargai keberagaman dari peserta didik. Pembelajaran harusnya dilaksanakan dengan berbagai cara, model yang menarik untuk mengembangkan semua potensi anak, baik budi, pekerti, pikiran, maupun perbuatan. Pertanyaan berikutnya, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang bisa saya terapkan adalah merancang pembelajaran yang lebih menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran. Selain itu, menumbuh kembangkan pendidikan karakter peserta didik dengan membiasakan seperti mengawali aktivitas dengan belajar dengan berdoa, menghargai, dan menerapkan senyum sapa salam sopan dan santun. Demikianlah kesimpulan dan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.